Ini baru nomor 4. Tauhid ahli qalbu. Kita sudah sebutkan maknanya, tempatnya di mana, bacaannya apa, caranya gimana. Tinggal ketemu mursyidnya aja ya. Tauhid qalbu ini adalah tangga ihsan paling bawah. Nabi mengatakan, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak maka merasa dipandangnya. Jadi nanti buahnya itu sholat kayak merasa diperhatiin. Tapi kalau belum, ya udah zikir yang Allah aja dulu, atau huwa Allah aja dulu, ya itu cukup kok. Naik lagi, apa nih zikirnya? Boleh disebut zikir mukhatabah, zikir dialog. Disebut tauhidnya tauhid musyahadah, tauhid memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid memandang Allah. Allah bisa dipandang nggak sama ini? Bisa dipandang dengan mata nggak Allah? Dengan akal? Enggak juga. Dengan kolbu? Enggak juga. Maka tidak ada namanya kolbu memandang Allah, itu enggak ada. Kolbu dipandang oleh Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu, bukan kolbu memandang Allah. Ya. Lewat mana Allah memandang kolbu? Nah, ini yang disebut nanti tauhidnya tauhid musyahadah. Ini ilmunya rahasia, tapi saya sebut saja. Sebut pembukaannya aja. Ini tempatnya pada ruh. Tempatnya ada pada ruh. Masih ingat ada ayat surat Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Tauhid qalbu tadi yang nomor 4, dia merasa dipandang. Lewat mana dia dipandang? Lewat ruh. Ruh itulah yang memandang dia. Maka dia merasa diperhatikan. Ruh ini siapa yang memandangnya? Itulah Allah yang meniupkan ruh. Kita ini di dalam diri ini ada unsur selain tubuh ini. Saya sudah buat kajian ini berjilid-jilid, ya, dan berulang-ulang. Surat Shad ayat 72, surat Al-Hijr ayat 27, surat Sajadah ayat 7 sampai 9. Intinya sama. Allah mengatakan, aku ciptakan tubuh jasad manusia dari tanah. Setelah tubuh jasadnya sempurna, maka aku tiupkan rohku. Maka Allah membedakan antara mencipta dengan meniupkan. Tubuh kita ini dicipta, tapi ruh kita ditiup. Bagaimana cara Allah meniup? Allah yang maha tahu. Ruh yang ditiupkan itulah yang dapat izin memandangnya. Karena ruh itu adalah tiupan dari dia juga. Hanya dialah yang bisa memandangnya. Maka Allah pinjamkan kepada ruh itu kembali cara memandang Allah. Nah, jika ruh kita memandang Allah, disebut dengan tauhid rububiyah. Ini beda dengan rububiyah kelompok sebelah, ya. Beda Bapak Ibu. Tauhid apa namanya? Jika ruh kita memandang kepada Allah, disebut tauhid apa? Rububiyah. Apa artinya? Memandang peran Allah dalam keragaman alam semesta. Apa tauhid rububiyah? Memandang peran, tambahin, memandang peran keesaan Allah dalam keragaman alam semesta. Ngerti nggak maksud itu? Allah itu esa. Ibu lihat ada pohon, ada kita, ada langit, ada bumi. Dalam memandang itu semua, kita punya keyakinan bahwa semua ini diciptakan dengan kunnya Allah. Nah,
Maka ini tauhidnya, lafaznya ada pada kun fayakun. Ya, apa lafaz tauhidnya? Kun fayakun. Kalau diurai jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa maknanya? La qudrata wa la iradata illallah. Itu cara ngurainya. Tiada kudrat, tiada iradat, tiada kuasa, tiada kehendak, kecuali semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama tauhidnya apa? Tauhid rububiyah. Jadi bagi kita tauhid rububiyah ini bukan sesuatu yang berbeda dengan uluhiyah dipisah-pisah terus bertentangan, enggak. Rububiyah ini satu paket dengan uluhiyah. Ini cuma beda makom. Oleh kelompok sebelah beda. Bagi mereka tauhid rububiyah itu tauhidnya orang musyrik. Tauhid selain kelompok mereka. Bahkan disamakan tauhid musyrik, tauhid filosof, tauhid ahli kalam, tauhid kelompok yang berbeda dengan dia. Kelompok Asy'ariyah disebut cuma sampai rububiyah. Sufi cuma sampai disebut dengan rububiyah. Ini gak adil. Jadi kelompok sebelah nyebut rububiyah itu gak adil. Dan aneh, kok disebut tauhid orang musyrik? Loh, ada emang tauhid orang musyrik? Musyrik artinya apa musyrik? Menyekutukan Allah. Tauhid mengisahkan Allah. Nyambung gak? Tauhid musyrik nyambung gak? Gak nyambung. Ya. Jadi tauhid rububiyah versi kita berbeda definisi dengan tauhid rububiyah versi kelompok yang menganggap kita ini sesat. Kita sih nggak anggap mereka sesat, cuma anggap kita berbeda. Udah, ya. Kita beda bro, gitu ya. Anda sesatkan kami, urusan Anda. Tapi kami tidak ada urusan dengan itu. Urusan kami tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perannya mengatur alam semesta. Tubuh kita ini banyak unsur enggak? Ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur udara. Oleh orang Cina ditambahin unsur logam. Ya, tapi bagi kita logam itu bagian dari tanah. 4 unsur. Jadi ini tubuh ini kalau diurai 4 anasir namanya. Ya, 4 anasir. 4 unsur ini, siapa yang kemudian mengatur alurnya dalam tubuh? Inilah yang disebut, masing-masing 4 ini ada alamnya, disatukan oleh Allah menjadi padu. Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabbi, yang memadukan, yang menyatukan alam semesta dalam keesaannya dengan keesaannya. Ya. Jadi Allah tetap sendiri meskipun yang diurus banyak. Itu tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Maka orang ini dia memandang apa aja, di situ dia melihat peran Allah. Itu. Dia lihat dirinya, lihat satu helai rambut di badannya, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang lebih tinggi. Kalau tadi sifat yang berganti, sekarang bukan lagi, namanya tauhid musyahadah, atau disebut juga tauhid uluhiyah. Tadi musyahadah nama depannya sudah ada, kita tambahin. Ini musyahadah uluhiyah, ada musyahadah rububiyah. Ini musyahadah uluhiyah. Apa arti musyahadah uluhiyah? Itulah yang terkandung dalam surat Thaha ayat 14 dan surat Al-Ikhlas ayat pertama. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Wahai Musa, tiada yang berhak disembah, yang berhak dituju,
yang berhak dipuji kecuali aku